Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukrunudin, asal sekolah SMAN 1 Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kali ini saya mengikuti lomba video pembelajaran yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Banten. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baiklah, pada pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi tentang menghitung ukuran pada pemusatan data, yang mana yaitu ada 3: min yang artinya rata-rata, kemudian modus yang artinya nilai yang sering muncul, kemudian median yaitu nilai tengah. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, menentukan ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian yang ketiga, menganalisis ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ukuran pemusatan dari sekumpulan data merupakan suatu nilai yang diperoleh dari sekumpulan data yang dapat dipergunakan untuk mewakili kumpulan data tersebut. Suatu kumpulan data biasanya mempunyai kecenderungan untuk terkonsentrasi pada suatu nilai pemusatan. Di gambar titik 1 di sini kita bisa lihat ada gambar papan penghitungan hasil suara. Pernahkah kalian menyaksikan secara langsung proses penghitungan suara dalam suatu pesta demokrasi? Misalnya pada pemilihan kepala desa, pemilihan bupati dan wakil bupati, bahkan pada pemilihan presiden. Panitia membuka surat suara, mengamati dan mencatat pilihan rakyat yang tertera pada surat suara. Nah, di gambar titik 1 kita bisa lihat setiap surat suara menghasilkan satu data penghitungan. Nama calon yang paling sering muncul menjadi pemenang kontestasi. Suara yang paling sering muncul dalam hal ini adalah salah satu aplikasi modus dalam kehidupan nyata. Berikutnya, pada kegiatan pembelajaran ini kita akan mempelajari ukuran pemusatan data, yaitu rata-rata hitung atau dengan kata lain min, kemudian modus dan median dari data kelompok yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Baik, yang pertama adalah rata-rata atau dengan kata lain min. Pada data kelompok dapat ditentukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan cara umum, dengan rumusnya yaitu rata-rata sama dengan sigma fi kali xi per sigma fi, dengan keterangan xi adalah nilai tengah kelas KI, kemudian Fi adalah frekuensi kelas KI. Cara yang kedua adalah simpangan rataan atau dengan kata lain rataan sementara. Dengan rumusnya yaitu rata-rata sama dengan Xs ditambah sigma Fi kali Di per sigma Fi. Dengan keterangan Xs itu adalah rataan sementara. Kemudian Fi frekuensi kelas dan Di adalah selisih setiap nilai tengah dengan rataan sementara. Yang ketiga adalah cara pengkodean atau cara coding. Dengan rumusnya yaitu rata-rata sama dengan Xs ditambah P dikali sigma Fi kali Ui per sigma Fi. Dengan keterangan Xs adalah rataan sementara, kemudian Fi frekuensi kelas KI, P-nya adalah panjang kelas, dan UI adalah kode dengan ketentuan UI sama dengan 0 untuk kelas XS. Berikutnya adalah contoh soal mins atau rata-rata. Di tabel berikut ini memperlihatkan berat badan 50 orang siswa SMA Merdeka. Yang ditentukan adalah rata-rata hitungnya. Nah, dari tabel distribusi frekuensi ini bisa kita lihat
dari 50 siswa orang di situ dengan berat badan yang berbeda-beda. Cara menjawabnya adalah di sini dengan menggunakan rumus umum min. Dari tabel distribusi frekuensi, pertama kita menentukan XI terlebih dahulu, di mana XI ini diperoleh dari nilai tengah setiap interval kelas. Misalnya pada baris pertama nilai XI sama dengan 1/2 31 ditambah 35 menjadi 1/2 dikali 66, hasilnya adalah 33. Demikian pula dengan nilai XI yang lainnya. Setelah kita menemukan XI, baru kita bisa menentukan FI kali XI. Dengan begitu kita bisa langsung mencari nilai rata-ratanya, yaitu untuk menentukan rata-rata hitung pada tabel distribusi frekuensi tersebut adalah rata-rata sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI sama dengan 2365 per 50 dengan hasilnya yaitu 47,3. Yang kedua adalah modus data berkelompok. Modus adalah ukuran pemusatan data yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang paling banyak terjadi atau paling banyak muncul. Modus data kelompok ditentukan dengan rumus yaitu Mo sama dengan L ditambah P dikali D1 per D1 ditambah D2, yang mana keterangannya adalah L yaitu tepi bawah kelas modus, dan kata lain kelas dengan frekuensi terbesar. Kemudian P adalah panjang kelas interval, D1 sama dengan selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus. Kemudian D2 sama dengan selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus. Setelah kita mempelajari modus data kelompok dengan rumus yang sudah kita paparkan tadi, baru kita bisa menyelesaikan contoh soal modus, yaitu di sini ada tabel distribusi frekuensi dengan data berat badan 50 orang siswa SMA Merdeka. Nah, di mana untuk menjawab tabel distribusi frekuensi ini, pertama kita harus tahu di mana letak modus pada kelas interval tersebut, yaitu kita tinggal melihat jumlah frekuensi yang paling banyak, yaitu berada di kelas interval 46 sampai 50. Nah, di sana jumlah frekuensinya adalah 14. Baru kita bisa menentukan tepi bawah kelas modus, yaitu 46 dikurangi 0,5. Maka L-nya atau tepi bawah kelas modusnya adalah 45,5. Kemudian kita bisa menentukan panjang kelas intervalnya yaitu 5, karena di antara 31 sampai 35 adalah panjang kelasnya 5. Kemudian D1-nya adalah tadi D1 adalah sebelum kelas modus atau sebelum letak modus, yaitu berada di D1-nya 14 dikurangi 9 sama dengan 5. Kemudian untuk D2 adalah setelahnya, yaitu 14 dikurangi 10. Jadi D2-nya adalah 4. Sehingga diperoleh modusnya adalah Mo sama dengan L ditambah P dikali D1 per D1 ditambah 2 sama dengan 45,5 ditambah 5 dikali 5 per 5 tambah 4. Dengan hasil yang tadi yaitu 45,5 ditambah 25 per 9 sama dengan 45,5 ditambah 27,8, hasilnya adalah 48,28.
Jadi modus berat badan siswa SMA Merdeka adalah 48,28 kg. Berikutnya yang ketiga adalah median pada data kelompok. Median adalah ukuran yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Median data berkelompok ditentukan dengan rumus median sama dengan L ditambah P dikali N per 2 dikurangi F per Fm, di mana median terletak pada datum ke N per 2. Dengan keterangan L sama dengan tepi bawah kelas median, P sama dengan panjang kelas interval, F sama dengan frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median. Kemudian Fm adalah frekuensi kelas median dan N banyak datum. Setelah kita mempelajari rumus median, baru kita bisa memahami contoh soal median. Di sini ada contoh soal menentukan median data berat badan 50 orang siswa SMA Merdeka pada tabel berikut. Nah, di tabel distribusi frekuensi ini kita harus tahu dulu di mana letak median, yaitu pada datum ke N per 2. Nah, N-nya ini adalah banyaknya datum, yaitu ada 50. Berarti N per 2, 50 per 2 sama dengan 25. Jadi letak median pada interval kelas 46 sampai 50. Nah, dilihat dari frekuensi kumulatif sama dengan 33, berarti terletak pada ke 20 sampai ke 33. Dengan kata lain, L-nya adalah 46 dikurangi 0,5 sama dengan 45,5. Kemudian P atau panjang kelasnya adalah 5, kemudian F adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 19, kemudian Fm adalah frekuensi kelas median adalah 14, sehingga kita peroleh median adalah sama dengan L ditambah P dikali N per 2 dikurangi F per Fm, sama dengan 45,5 ditambah 5 dikali 25 dikurangi 19 per 14, yaitu sama dengan 45,5 ditambah 5 dikali 6 per 14 sama dengan 45,5 ditambah 30 per 14 sama dengan 45,5 ditambah 2,14 sama dengan 47,64. Jadi median dari data distribusi frekuensi tersebut adalah 47,64. Setelah tadi penyampaian materi dari saya tentang ukuran pemusatan data, yaitu min, modus, dan median. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi